daring untuk jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sebelumnya suara saya jelas terdengar ya? Iya, Bu, jelas. Oke. Lanjut ke sini materi. Jadi untuk MPI sendiri, Anda instrumennya berbeda dengan jurusan yang lain karena Anda tidak sedang melakukan praktik mengajar, tapi Anda sedang melakukan observasi untuk kegiatan manajemen di sekolah atau di madrasah. Sebelum masuk ke instrumen, ada beberapa poin dulu yang saya coba gambarkan ke Anda terkait dengan agenda yang akan Anda lakukan selama Anda melaksanakan PLP 2 daring untuk jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Mungkin ini sudah disampaikan di awal ya, jadi mungkin di pertemuan pertama kemarin Anda sudah disampaikan secara garis besar tentang ini. Saya ulangi kembali karena ini berhubungan dengan instrumen Anda. Jadi, selama kurang lebih 2 bulan Anda melaksanakan PLP 2 daring, Anda akan melakukan 5 agenda atau 5 blok kegiatan. Yang pertama, agenda 1 ya pembekalan, ini sedang Anda laksanakan, observasi, kemudian ini yang penting, perencanaan terhadap kegiatan agenda 2. Jadi di sini Anda mulai merencanakan apa saja kegiatan yang harus Anda laksanakan di sini, agenda 2. Yaitu kegiatannya berupa melakukan observasi manajemen lembaga. Jadi di sini, mulai dari agenda 2, Anda sudah mulai masuk melakukan yang namanya observasi. Maka sebelum melakukan observasi, sudah jelas Anda harus mempersiapkan instrumen Anda. Instrumen yang disediakan sekarang itu adalah Anda mengamati berdasarkan beberapa aspek ya. Nanti setelah slide ini baru kita bahas ke instrumen. Namun di sini Anda harus mempersiapkan hal-hal apa yang harus Anda tanyakan kepada guru atau kepada kepala sekolah atau orang yang ditunjuk oleh sekolah untuk mendampingi Anda terkait semua aspek yang harus Anda ketahui atau Anda observasi di manajemen lembaga. Jadi di sini Anda harus merencanakan pertanyaan-pertanyaannya itu apa saja. Kemudian media wawancaranya nanti apa saja. Karena kita ini full daring ya. Untuk mengisi seluruh instrumen Anda, maka Anda tidak melakukan observasi di sekolah. Tapi Anda via wawancara. Maka Anda harus menetapkan Anda mau wawancara via apa? WhatsApp ataukah via Zoom meeting seperti ini atau bagaimana? Nah, di sinilah Anda rencanakan semua kegiatan tersebut terkait semua yang ada di sini di agenda 2. Nah, nanti pada saat masuk agenda 2 baru observasinya mulai dilaksanakan. Setelah observasi Anda melaksanakan perancangan produk ya. Jadi Anda sudah tahu bahwa untuk MPI, Anda tidak melakukan praktik mengajar, tapi Anda diminta untuk membuat produk. Produk yang bisa Anda tawarkan ke sekolah. Nah, di agenda 2, produknya ya berupa ini, manajemen lembaga. Ya, jadi Anda nanti pada saat observasi Anda menemukan kira-kira masalahnya sekolah itu apa, terus yang kurang di sekolah itu apa terkait manajemen lembaga. Nah, buatlah produk untuk Anda tawarkan menjadi solusi terkait manajemen lembaga ini. Ya, setelah itu Anda refleksi ini terkait hasil observasi Anda, ya, Anda refleksikan, baru lanjut ke perencanaan pada agenda 3. Nah, perencanaan pada agenda 3 sama seperti yang ada di sini ya, Anda merencanakan bentuk pertanyaan Anda untuk melakukan observasi terkait manajemen kurikulum, kemudian Anda harus menetapkan media wawancaranya pakai apa, terkait observasi ini di agenda 3 ya. Sama masuk di agenda 3 Anda melakukan observasi terkait manajemen kurikulum. Kemudian Anda melakukan perancangan produk lagi. Kalau yang pertama ini merancang produk untuk manajemen lembaga, yang ini Anda merancang produk untuk manajemen kurikulum. Jadi Anda siapkan produk apa yang Anda bisa berikan kepada sekolah untuk menangani kekurangan yang terkait ada di sini. Manajemen kurikulum. Untuk itu makanya observasinya nanti Anda harus betul-betul observasi ya, betul-betul mewawancara. Anda harus tahu kira-kira manajemen kurikulumnya di sana seperti apa, manajemen lembaganya di sana seperti apa, sehingga Anda bisa menemukan masalah di situ, baru Anda bisa menawarkan solusi lewat produk-produk yang Anda punya.
Oke, kemudian refleksi dan lanjut ke perencanaan agenda 4. Nah, di agenda 4 ini berbedanya, kalau agenda 2 dan agenda 3 Anda hanya menyiapkan untuk observasi di satu indikator ya. Kalau di agenda 4 itu 2, yaitu ada kepemimpinan dan juga manajemen kesiswaan. Jadi Anda melakukan observasi untuk 2 hal ini ya. Baru Anda rancang produk. Merancang produknya Anda boleh pilih, Anda mau untuk manajemen kesiswaan sajakah atau untuk kepemimpinan sajakah. Oke, jadi hasilnya nanti kemudian direfleksikan dan lanjut ke perencanaan persiapan ujian produk dan membuat video dokumentasi. Jadi di sini kita masuk ke agenda kelima yaitu ujian produk. Disinilah di ujian produk Anda akan mempresentasikan ketiga produk Anda kepada sekolah, kepada dosen pembimbing, ya, 3 produk yang Anda hasilkan selama Anda melakukan PLP 2, kemudian Anda mempresentasikan juga video dokumentasi. Jadi video dokumentasi itu Anda bisa bentuknya dalam bentuk film ya, film dokumenter biasa, atau Anda bisa bentuk dalam slide foto gitu yang divideokan. Nah, inilah kurang lebih 5 agenda yang akan Anda laksanakan sebagai mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang melakukan PLP 2. Kita masuk ke instrumen. Oke, instrumen saya sudah sediakan ya. Anda boleh download di MPI, situsnya di sini, saya sudah sediakan di sini. Atau Anda boleh scan ini ya, barcode-nya, supaya kita bisa sama-sama sambil lihat ya instrumen Anda seperti apa. Atau kalau Anda sudah memiliki materinya ini ya, nanti Anda bisa klik ini, instrumen 1, instrumen 2, instrumen 3, instrumen 4 yang akan terhubung ke Google Drive sehingga Anda bisa unduh materi tersebut, materi-materi observasi Anda nanti. Oke, sebelum masuk ke isi instrumennya, nah, setiap instrumen yang Anda lakukan observasi di sekolah itu ada durasinya. Jadi Anda tidak melakukan observasi selama 1 minggu, tidak. Nah, setiap kegiatan yang ada di agenda ini ya, semuanya itu ada durasi waktunya per hari. Jadi untuk observasi ini kurang lebih 2-3 hari, sisanya Anda merancang produk, refleksi, dan merencanakan agenda berikutnya. Oke, nah untuk manajemen lembaga itu durasinya 3 hari, kurikulum 3 hari, kepemimpinan 2 hari, kesiswaan 3 hari. Jadi Anda silahkan mempersiapkan di bagian perencanaan tadi, perencanaan agenda, untuk mempersiapkan kira-kira untuk hari pertama Anda observasi bagian yang mana, hari kedua bagian yang mana, siapkan pertanyaannya, siapkan medianya. Supaya nanti pada saat observasi Anda tidak kebingungan ya. Biasakan karena Anda adalah anak manajemen, maka anak manajemen itu harus bisa perencanaan dulu setiap kegiatan yang dilakukan. Oke, kita mulai ke yang instrumen pertama, yaitu manajemen lembaga. Ya. Ya, ini laptop saya loading. Nah, ini. Tampil nggak ini PDF-nya? Apakah PDF-nya kelihatan? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan? Iya, Ibu. Sudah, Bu, jelas. Oke, kita lanjut ya. Jadi instrumen pertama yang harus Anda lakukan observasi itu terkait dengan ini, manajemen lembaga. Nah, di sini ada beberapa aspek yang harus Anda amati. Pertama, organisasi sekolah, kemudian proses belajar mengajar, terus sumber daya manusianya, kemudian sumber daya administrasi, dan ini yang paling terakhir ya, sumber daya administrasi dan sarana prasarana. Jadi sumber daya pendukung untuk penyelenggaraan lembaga pendidikan. Oke. Dalam melaksanakan instrumen ini ya, melakukan observasi ini, Anda bisa lihat ya, di sini tidak ada bahan
apa yang harus Anda tanyakan. Maksudnya pertanyaannya dalam bentuk apa itu tidak ada, tapi cuman ada aspek apa sih yang harus Anda uraikan, yang diuraikan nanti di sini, di hasil pengamatan. Ini refleksi, nanti pada saat refleksi Anda isi. Nah, ini jadi untuk menemukan jawaban terhadap satu aspek ini, ya, Anda diminta untuk lebih kritis menanggapi jawaban dari sekolah. Jadi kalau sekolah memberikan jawabannya singkat, ya Anda tanya lagi terkait dari hasil jawabannya Anda. Anda sudah semester 7 ya sekarang, ya, sehingga pasti Anda sudah melalui mata kuliah manajemen sarana prasarana, administrasi perkantoran, administrasi pendidikan, manajemen perkantoran, terus dasar-dasar manajemen dan seterusnya. Sehingga Anda sudah punya basic ilmu lah terkait dari semua indikator-indikator ini, maka terapkan basic ilmu Anda itu untuk bertanya. Jadi, pada saat Anda bertanya ke sekolah, bertanyalah yang kritis. Jadi, bertanya sedetail mungkin sehingga Anda menemukan apa yang Anda cari. Jadi, ingat ya, setelah melakukan observasi manajemen lembaga, Anda diminta untuk membuat produk terkait manajemen lembaga. Sehingga Anda harus menemukan kira-kira ini sekolah butuh apa. Nah, Anda tahu dia butuh apa ya berdasarkan dari hasil observasi Anda ini. Makanya ini observasinya Anda tidak boleh main-main, Anda harus bertanya sedetail mungkin ke sekolah terkait setiap indikator ini. Ya, contoh ini kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu organisasi sekolah. Nah, di organisasi sekolah Anda akan mengamati terkait ya struktur organisasi yang seperti apa. Jadi Anda bisa menanyakan struktur organisasinya ada tidak, tersedia tidak, apakah sudah yang terbaru misalnya ya, Anda menanyakan di situ bagian ini penyediaan struktur organisasinya. Kemudian visi misi. Nah, pada saat penyusunan visi misi Anda bisa bertanya juga ada tidak visi misinya. Terus visi misinya ini disusunnya alurnya seperti apa. Nah, Anda bisa tanyakan di sini di penyusunan visi misi, tujuan sekolah atau madrasah. Atau Anda juga bisa bertanya yang lebih detail, apakah visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah ini sinkron atau tidak. Ini kan Anda sudah pelajari lah ya di manajemen strategik ya, itu untuk yang pengaturan ini, visi, misi. Kemudian Anda masuk ke aspek yang ketiga, yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah atau madrasah, yaitu RKAS atau RKAM. Nah, untuk ini berkaitan dengan anggaran. Maka Anda boleh menanyakan misalnya pertanyaannya, apakah ada tim khusus untuk membuat ini RKAS atau RKAM di sekolah atau di madrasah. Kemudian, apakah dalam penyusunan rencana anggaran ini sekolah telah menyesuaikan berdasarkan kebutuhannya sekolah. Terus, apakah program-program tahunan sekolah itu semua termuat di rencana anggaran ini? Kemudian Anda juga boleh bertanya, apakah setelah disusun rencana anggarannya ini, kemudian dilakukan lagi revisi terkait anggaran. Kalau dilakukan lagi revisi, model pengesahannya bagaimana? Siapa yang mensahkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan detail ke sini. Gitu. Anda kan sudah belajar manajemen keuangan. Nah, Anda bisa terapkan ilmu di manajemen keuangan untuk menanyakan secara detail terkait aspek ini. Ya. Anda juga boleh menanyakan sumber dananya berasal dari mana saja. Kalau sekolah bersedia menginfokan berapa jumlah anggarannya per tahun, ya itu lebih bagus lagi. Karena biasanya sih kalau anggaran ini sekolah sangat protektif gitu, jadi dia tidak mau men-share terlalu banyak di sini ya. Tapi Anda bisa bertanya tentang cara penyusunannya saja, yaitu tadi ya, ada tim penyusunnya enggak dalam membuat anggaran, apakah dia melakukan analisa analisa situasi sekolah tidak, terus apakah dia membuat rencana programnya bagaimana, terus apakah semua anggaran itu berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah atau tidak. Nah, Anda bisa bertanya detail seperti itu. Kemudian lanjut ke sini ya. Di sini Anda boleh menanyakan, kalau tadi ini sudah cara menyusunnya sudah ada, terus ini sudah ada, dia bilang, terus ini juga struktur organisasi ada. Nah, Anda bisa tanyakan, apakah semua itu
dia itu bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi dalam arti apakah dia membuat banner visi misi yang ditampilkan, sehingga ditampilkan juga dalam bentuk spanduk atau banner, terus kemudian spanduk tersebut atau banner tersebut bisa dilihat oleh banyak masyarakat, oleh stakeholder ya. Kemudian ketika dia bikin rencana anggaran, apakah pelaporannya ini dia sampaikan kepada sekolah atau sampaikan kepada masyarakat atau sampaikan kepada pemilik dari sumber dananya, biasanya ya pemerintah, bagaimana alur pelaporannya, nah Anda bisa tanyakan di sini. Ya. Lanjut ke sini. Aspek berikutnya yaitu proses belajar mengajar. Nah, di sini walaupun Anda bukan calon pendidik, tapi Anda calon tenaga kependidikan, di mana kalau tenaga kependidikan, Anda sebagai penyedia berjalannya kegiatan proses belajar mengajar, sehingga Anda tetap melakukan observasi terkait itu. Yang pertama, karena ini proses belajar mengajarnya secara daring, maka semua pertanyaannya ya berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran yang secara daring. Jadi mulai bagaimana penyediaan fasilitas pembelajaran daringnya, siapa tahu sekolah menyediakan kuota atau menyediakan perangkat untuk online kepada peserta didik atau pendidiknya, ini Anda bisa tanyakan. Kemudian bagaimana kedisiplinan guru dalam pembelajaran daring, karena kalau daring berarti kan mereka tidak perlu absen di sekolah, gurunya tidak perlu hadir di sekolah untuk absen. Terus bagaimana sekolah menanggapi atau melihat tingkat kedisiplinan gurunya dalam pembelajaran daring, ini Anda boleh tanyakan di sini. Kemudian penyelenggaraan pembelajaran daring yang efektif menurutnya sekolah itu yang seperti apa? Yang selama ini mereka terapkan yang efektif itu yang seperti apa? Ini boleh Anda tanyakan di sini. Kemudian bagaimana penyediaan program pembelajaran daring yang diperlukan oleh sekolah? Di sini Anda boleh menanyakan tentang aplikasi yang mereka gunakan untuk melaksanakan pembelajaran daring. Mulai dari misalnya dia pakainya punya aplikasi tersendiri, misalnya dia punya aplikasi seperti Lentera ya yang kita punya, nah Anda boleh tanyakan itu. Atau kalau dia tidak punya, ya dia pakai apa? Apakah Google Classroom saja, atau dia hanya pakai WhatsApp saja, atau pakai via Zoom? Nah ini Anda tanyakan semua aplikasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah atau di madrasah. Lanjut ke sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia, di sini ya ini berkaitan dengan manajemen SDM. Ya, kalau yang sebelumnya itu ada manajemen keuangan lah, ada manajemen strategik lah, dan manajemen perkantoran, ini masuk ke manajemen sumber daya manusia. Anda bisa terapkan ilmu yang Anda peroleh di situ. Mulai dari pemberdayaan staf dan guru. Anda boleh menanyakan apakah di sekolah atau di madrasah mereka menyelenggarakan program-program pelatihan untuk memberdayakan staf dan gurunya. Bagaimana kesempatan yang diberikan oleh staf dan guru dalam melakukan pengembangan kompetensinya mereka. Ini Anda boleh tanyakan di sini. Kemudian pemilihan staf dan guru. Nah, ini masuk ke rekrutmen dan proses seleksi. Rekrutmennya untuk memilih staf dan gurunya bagaimana? Promosinya, misalnya ketika dia membuka rekrutmen lowongan kerja, bagaimana alurnya? Terus proses seleksinya sampai ditetapkan ini staf dan guru itu seperti apa? Apakah dia menggunakan analisis jabatan ya atau tidak? Nah, ini Anda bisa buka-buka lagi manajemen SDM-nya untuk menentukan pertanyaan apa kira-kira yang mau Anda tanyakan di sini. Kemudian penyediaan kegiatan pengembangan profesi staf dan guru, ini mirip-mirip sama tadi yang poin pertama ya. Jadi ini Anda tanyakan kegiatan-kegiatan pengembangan profesi staf dan gurunya seperti apa. Kemudahan apa yang diberikan oleh sekolah jika ada staf dan gurunya yang ingin melakukan pengembangan kompetensi diri. Misalnya dia mau ikut diklat, mau ikut pendidikan lanjut. Nah, kira-kira sekolah memberikan kemudahan apa? Atau jangan sampai sekolah juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin ya tiap tahun atau tiap semester untuk melatih pengembangan kompetensi dari staf dan gurunya. Nah, ini boleh Anda tanyakan di sini. Kemudian ini, jaminan kesejahteraan semua staf dan guru. Jadi di sini
Anda bisa menanyakan tentang insentif apa yang diberikan kepada staf dan gurunya. Kesejahteraan ini tidak hanya berupa finansial ya, tapi bisa juga non-finansial. Jadi tidak hanya selalu berupa uang, tapi bisa juga non-uang. Anda boleh tanyakan kalau misalnya, oh tidak ada insentif, tidak ada uang lembur misalnya. Nah, Anda boleh tanya yang lain. Oh, kalau gitu ada reward nggak? Reward, penghargaan, kalau misalnya gurunya berprestasi atau stafnya ada yang berprestasi, maka kira-kira diberi reward atau tidak. Nah, ini boleh ditanya di sini. Atau jaminan kesehatan. Jadi misalnya apakah staf dan gurunya diwajibkan mendaftar di BPJS Kesehatan. Nah, kalau dia bilang iya, ada BPJS Ketenagakerjaan misalnya ya, yang bukan PNS, ada BPJS Ketenagakerjaannya atau tidak. Nah, Anda bisa tanyakan di sini. Jadi ini isinya adalah bagaimana lembaga memberikan jaminan terkait kesejahteraan atau peningkatan kesejahteraan seluruh sumber dayanya yang ada di dalam. Ya, Anda bisa merancang pertanyaan seputar itu di sini. Lanjut ke sini. Sumber daya administrasi. Nah, di sini kita masuklah ke banyak materi di manajemen sarpras, manajemen sarana dan prasarana. Nah, Anda bisa terapkan di sini, ya. Mulai dari Anda mengidentifikasikan sumber daya apa yang diperlukan oleh sekolah untuk menyelenggarakan proses belajar mengajarnya atau menyelenggarakan lembaga pendidikannya. Ya, Anda bisa identifikasi di sini. Ya, kemudian bagaimana pengelolaan dana sekolahnya? Ini sama yang kayak tadi. Jadi ketika yang awal tadi Anda sudah melakukan observasi secara detail ya, maka ini pasti Anda bisa jawab juga. Oke, Anda bisa uraikan hasil observasi Anda di sini. Penyediaan dukungan administrasi, terus bagaimana pengelolaan gedung sarana dan prasarananya, bagaimana pemeliharaan gedung sarana dan prasarananya, bagaimana dia merencanakan kebutuhan sarana dan prasarananya, apakah ketika dia, Anda boleh bertanya ya, kalau dia sudah, kalau sekolah merencanakan akan bangun gedung baru, nah apakah ini masuk di dalam anggaran RKAS-nya atau RKAM-nya. Jadi ketika dia merencanakan tahun depan mau bikin gedung, apakah dari tahun ini, tahun 2021-nya dia sudah menganggarkan itu di RKAS dan RKAM-nya. Nah, ini Anda boleh tanyakan di sini untuk memperjelas tadi yang penganggaran, ya, yang RKAS dan RKAM. Terus pengadaan kebutuhan sarpras. Nah, ini Anda uraikan di sini. Bagaimana penyimpanan sarprasnya, bagaimana inventarisasinya, kemudian bagaimana pemeliharaannya. Anda boleh bertanya apakah ada orang yang memang ditunjuk khusus untuk melakukan inventaris atau melakukan ini pengawasan sarpras dan seterusnya, ya. Kalau Anda menemukan misalnya nih ya, dari hasil observasi Anda, bagaimana inventarisasi sarpras? Tidak ada inventarisasi, misalnya sekolah jawabnya seperti itu. Kami belum buat inventarisasi. Nah, itu berarti salah satu kelemahan sekolah tersebut. Berarti Anda bisa menawarkan solusi, kalau gitu produk saya adalah tentang inventarisasi sarana dan prasarana. Saya akan melakukan kegiatan tentang ini untuk produk di manajemen lembaga. Boleh. Seperti itu. Terus kalau misalnya nih, dia lagi mau melakukan yang namanya pemberdayaan ini, ya, pemberdayaan atau ini nih kegiatan. Saya sebetulnya mau laksanakan kegiatan pelatihan, misalnya pelatihan penggunaan Excel. Nah, Anda kan sudah ikut praktikum semuanya. Nah, cuman misalnya dia tidak punya orang yang pintar Excel, sehingga Anda bisa buat produknya dari situ. Misalnya Anda bisa melakukan program atau produk pemberdayaan sumber daya manusia dengan menggunakan dengan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap gurunya, atau Anda bisa bikin programnya langsung. Jadi misalnya Anda bikinkan Excel yang isinya untuk memudahkan guru-gurunya melakukan penilaian terhadap siswanya. Nah, Anda bisa terapkan itu di sini. Jadi satu produk. Makanya tadi saya bilang ya, ketika Anda melakukan observasi yang betul-betul. Jadi observasi yang sesungguhnya, sehingga Anda
dapat menguraikan kira-kira kelemahannya sekolah ada di bagian mana di area manajemen lembaga. Atau misalnya ini dia kelemahannya, jangan-jangan dia ternyata strukturnya atau visi misinya tidak dapat dilihat oleh masyarakat banyak karena dia belum bikinkan banner. Nah, Anda mau bikinkan produknya berupa ini struktur visi misi, nah boleh di sini ya. Tapi coba Anda nanti lebih kreatif masuknya di bagian yang tadi ya, sumber daya manusia, atau di bagian yang ini sumber daya administrasi. Jadi coba yang lebih kreatif lagi membuat kegiatan, karena biasanya kalau MPI selalunya di sini nih, dia pasti bikinnya ini terus. Nah, saya coba deh Anda cari, temukan sendiri kira-kira kelemahannya sekolah apa, atau apa sih kebutuhannya sekolah ya terkait manajemen lembaga. Nah, makanya observasilah yang detail. Kita lanjut ke instrumen berikutnya. Ke instrumen manajemen kurikulum. Nah, ini kelihatan implementasi manajemen kurikulum? Iya, Bu. Jelas. Lanjut ya ke sini. Nah, implementasi manajemen kurikulum, Anda sudah belajar manajemen kurikulum. Nah, Anda bisa terapkan ilmu yang Anda peroleh ya, teori yang Anda peroleh di kelas ke sini. Anda bisa menanyakan apa-apa saja yang Anda temukan di kelas yang berkaitan dengan aspek-aspek ini. Jadi untuk manajemen kurikulum itu ada perencanaan, pelaksanaan kurikulum, dan juga evaluasi kurikulum. Jadi ada 3 bagian ya yang harus Anda observasi. Pertama, perencanaan kurikulum. Di sini Anda akan melihat bagaimana sekolah melaksanakan penyusunan program tahunan dan program semester yang berkaitan dengan proses belajar mengajarnya, yang berkaitan dengan kurikulumnya. Nah, di sini Anda uraikan di sini. Kemudian pembuatan silabus atau RPS-nya sekolah. Apakah guru diwajibkan membuat silabus sebelum melaksanakan proses belajar mengajar setiap semesternya atau tidak? Nah, ini Anda boleh tanyakan di sini. Kemudian RPP-nya seperti apa? Anda boleh tanyakan di sini. Oke. Lanjut ke pelaksanaan kurikulum. Nah, di sini Anda karena kurikulumnya, karena proses belajar mengajarnya itu daring, maka semua pelaksanaan dari proses belajar mengajar dan kurikulumnya ini ya secara daring. Makanya di sini yang Anda tanyakan bagaimana iklim sekolahnya di masa daring, situasional sekolahnya pada saat masa daring itu seperti apa. Oke. Kemudian bagaimana pembagian tugas mengajar daringnya, karena kan dia berlangsung secara online. Pada saat pembagian tugas mengajar, apakah sekolah mengadakan rapat dulu? Nah, rapatnya modelnya seperti apa? Terus membagi tugasnya dia modelnya seperti apa? Nah, ini Anda boleh uraikan di sini. Pembagian ekstrakurikuler daring, kalau misalnya ada ekstrakurikuler daringnya itu yang diadakan di sekolah ada, maka Anda bisa uraikan juga di sini, ya, kalau dia tersedia. Kemudian bimbingan belajarnya. Bimbingan belajarnya, kalau dia ada, maka uraikan hasil observasi Anda juga di sini. Evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum, Anda di sini akan menanyakan tentang pelaksanaan kegiatan evaluasi untuk setiap mata pelajaran. Jadi evaluasinya dia modelnya seperti apa? Ya, untuk setiap mata pelajaran. Terus apakah ada kegiatan pengayaan pada siswa? Ya, kegiatan pengayaan misalnya siswanya ini sudah mencapai kompetensi yang ditetapkan, capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh mata pelajaran tersebut. Kemudian apa tindakan gurunya pada siswa-siswa yang seperti itu? Jadi misalnya satu mata pelajaran ya, satu subbab adalah perkalian, misalnya perkaliannya sampai perkalian 10, terus sudah ada siswanya yang sudah menguasai sampai perkalian 10, terus bagaimana gurunya menghadapi siswa yang seperti itu? Apakah dia memberikan kegiatan pengayaan atau dibiarkan saja? Nah, ini Anda boleh tanyakan di sini. Kemudian pelaksanaan kegiatan remedial, ya, pada siswa yang belum tuntas. Jadi ini kebalikannya dari sini, ya. Kemudian pelaksanaan
pembuatan rapor bulanannya. Kalau misalnya dia tampilkan rapor bulanannya via online, nah Anda bisa tanyakan, diupload di mana rapor bulanannya, bagaimana cara mengakses rapor bulanan ini selama via online, apakah tersedia atau tidak, apakah ditampilkan di website atau tidak, ini Anda boleh tanya di sini. Dan terakhir, pelaksanaan tryout. Oke. Ini satu manajemen kurikulum. Nah, Anda boleh menemukan kira-kira kekurangannya di mana. Misalnya, oh silabusnya kok modelnya aneh ya, modelnya tidak sesuai dengan teori yang saya dapat. Nah, Anda bisa tawarkanlah, ini model silabus yang bisa digunakan oleh guru. Nah, ini manajemen kurikulum ya. Anda bisa uraikan di sini, atau Anda bisa kalau Anda jago sistem, nah Anda bisa bikin, kalau misalnya dia tidak ada ini ya, rapor bulanan tidak tampil di website, nah Anda sediakan sistem yang memudahkan orang bikin rapor mendownload atau mengakses rapor bulanan via website. Nah, Anda bisa terapkan yang ini ya. Jadi ya Anda temukan yang mana masalahnya untuk manajemen kurikulum, lalu buatkanlah solusi dari permasalahan tersebut. Kita lanjut yang berikutnya, kepemimpinan ya. Kepemimpinan durasinya 2 hari, dia lebih singkat daripada yang lainnya karena memang tidak terlalu banyak yang harus diobservasi. Yang perlu Anda ingat pada saat Anda melakukan observasi kepemimpinan, jawabannya ini bisa sangat-sangat subjektif. Jadi kalau Anda melakukan observasi ya, jawabannya bisa jadi tidak subjektif karena Anda bisa mengamati langsung ya pemimpinnya. Jadi kepemimpinan ya berarti kepala sekolahnya ya. Anda bisa mengamati langsung. Kalau Anda mau tahu ini sifat pimpinannya seperti apa, ya Anda tinggal amati aja kesehariannya dia, kalau Anda via offline. Nah, kalau dia via online, maka Anda menjawab ini, menguraikan ini ya berdasarkan hasil wawancara Anda. Untuk itu, buatlah pertanyaan yang tidak langsung bertanya intinya apa. Misalnya Anda mau tahu sifat pimpinannya, apakah dia sifatnya adil atau tidak. Nah, Anda jangan bertanyanya apakah Bapak bersikap adil selama ini? Nah, itu salah. Pasti dia jawabnya, iya saya adil. Kan orang pasti secara logika ya, dia akan membanggakan dirinya sendiri. Nah, sehingga Anda tidak boleh bertanyanya seperti itu. Jadi Anda coba putar pertanyaannya sehingga mencerminkan keadilan itu. Misalnya, Anda mau bertanya tentang keadilan itu tadi, Anda tanyanya, kira-kira kalau ada staf atau gurunya yang mencapai prestasi atau mendapat prestasi, kira-kira diberikan reward atau tidak. Terus apabila ada staf atau gurunya yang melakukan pelanggaran, apakah dia diberikan hukuman, punishment atau tidak. Nah, kalau dia bilang, oh iya ada, nah itu berarti tercermin kan, oh berarti ini pimpinannya adil. Dan juga secara tidak langsung pimpinannya tegas. Oke, kemudian misalnya kita mau tahu apakah dia pemikirannya terbuka. Oke, Anda enggak tanya, apakah Bapak pemikirannya terbuka? Pasti dia jawabnya, iya saya terbuka. Oke, Anda tanyanya dalam bentuk lain. Misalnya yang Anda tanyakan adalah, apakah ketika ada rapat, terus ada usulan dari bawahan, apakah Bapak menampung usulan tersebut? Terus bagaimana progres yang dilakukan terhadap usulan tersebut? Nah, kalau dia jawab, oh kami menampung usulan ini. Kemudian, jika usulannya ini bagus dan masuk akal untuk dijalankan ya, maka kami terapkan usulan tersebut. Nah, berarti dari situ sudah tercermin bahwa si kepala sekolahnya ini pemikirannya adalah terbuka. Oke, jadi Anda untuk yang ini ya khususnya ya, kalau yang tadi kan enggak seperti itu ya, karena memang kita bisa lihat berdasarkan teori ya. Jadi manajemen keuangan teorinya dalam perencanaan seperti apa, SDM rekrutmen teorinya seperti apa. Nah, itu kan Anda bisa tahu. Nah, kalau ini sifatnya betul-betul sangat subjektif, kecuali ini gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan Anda bisa kaitkan juga dengan teori. Kira-kira nih dia sifatnya apakah dia otokrasi atau tidak, apakah dia transformasional atau tidak. Nah, ini Anda simpulkan sendiri berdasarkan ciri-ciri dari gaya kepemimpinan itu tadi. Oke, jadi Anda bisa simpulkan, oh dia tuh seperti ini. Terus dia bisa berubah lagi tergantung situasi gaya kepemimpinannya. Oh, berarti ini gaya kepemimpinannya situasional. Oke, jadi Anda bisa menyimpulkan
gaya kepemimpinan ini setelah Anda menemukan jawaban dari ini semua. Ya, karakteristik, sifat, perilakunya pimpinan, baru Anda bisa menyimpulkan, oh gaya kepemimpinannya adalah ini. Anda kan sudah belajar kepemimpinan, ya, sehingga Anda bisa menerapkan itu. Terus lanjut pembinaan disiplin. Bagaimana pembinaan disiplin yang diberikan oleh kepala sekolah kepada bawahannya? Jadi, Anda lihat indikator-indikator kedisiplinan, mulai dari ketepatan waktu, terus kemudian penyelesaian tanggung jawabnya, kemudian ketaatan dalam peraturannya. Nah, selama daring misalnya, dia pembinaan disiplinnya itu bagaimana? Untuk guru yang ada laporan selalu terlambat, maka bagaimana dia melakukan pembinaan terkait kedisiplinan ini? Tidak ada absen sekarang karena misalnya sudah daring sehingga bekerjanya dari rumah. Terus bagaimana ditahu kalau ini gurunya disiplin atau tidak? Nah, Anda bisa uraikan pertanyaannya di sini. Lanjut di sini, membangkitkan motivasi, pembangkitan motivasi. Nah, bagaimana metode yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam membangkitkan motivasi? Oke, apakah dia mengadakan yang namanya pemberian insentif bagi karyawannya atau bawahannya yang telah mencapai prestasi. Nah, itu salah satu teknik untuk membangkitkan motivasi. Atau dia kalau ada karyawannya yang sudah menunjukkan stres gitu atau sudah jenuh dalam bekerja, nah bagaimana alurnya si kepala sekolah atau pimpinan untuk memberikan motivasi kepada karyawan yang seperti itu. Penghargaan sama ya tadi ya, reward ini kalau Anda sudah jawabannya detail di jaminan kesejahteraan tadi ya, di manajemen lembaga, maka ini sudah bisa Anda jawab juga di sini. Terus hubungan intrasekolah, jadi hubungan sekolah secara internal antara guru ke guru, guru ke pegawai, guru ke siswa, dan seterusnya atasan ke bawahan itu bagaimana model hubungannya. Terus hubungannya dengan masyarakat, jadi ini ekstra. Jadi secara luar itu bagaimana hubungannya sekolah ke masyarakat? Apakah stakeholder selalu dilibatkan misalnya dalam setiap kegiatan sekolah, dalam perencanaan visi misi, stakeholdernya dilibatkan atau tidak? Nah, ini Anda bisa tanyakan di sini. Oke. Jadi sebetulnya ini antara instrumen ke instrumen itu saling berkaitan, sehingga kalau Anda sudah melakukan secara detail wawancara sebelumnya, maka yang lain ini sudah bisa Anda jawab. Lanjut, yang instrumen terakhir, yaitu yang ini. Instrumen keempat. Nah, instrumen keempat terkait manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan itu meliputi bagaimana merencanakan peserta didiknya ya, peserta didik baru utamanya, kemudian bagaimana membina peserta didiknya, dan mutasi peserta didik, terakhir evaluasi peserta didik. Kita mulai dari ini, perencanaan peserta didik. Nah, untuk perencanaan peserta didik, di sini Anda akan melakukan observasi terkait bagaimana analisis kebutuhan peserta didiknya. Jadi ketika dia membuka penerimaan peserta didik baru, jumlah peserta didiknya sekian, itu berdasarkan analisis kebutuhan. Sehingga Anda boleh bertanya bagaimana dia melakukan ini, analisis kebutuhan terhadap jumlah peserta didik yang dia buka selama periode penerimaan peserta didik baru. Kemudian rekrutmen peserta didik. Bentuk promosinya dia kalau dia sedang membuka penerimaan peserta didik baru gimana? Apakah dia misalnya kalau anak SMP ya, dia datang ke SD-SD untuk mempromosikan sekolahnya atau tidak, atau dia cukup bikin spanduk saja via online misalnya, atau via dia pasang saja di depan sekolahnya. Nah, ini Anda bisa tanyakan di sini. Kemudian seleksi peserta didiknya seperti apa? Bentuk ujiannya seperti apa? Apakah hanya berdasarkan nilai rapor, atau dia menyelenggarakan ujian? Nah, Anda boleh tanya di sini. Orientasi, nah ini bagaimana sekolah melakukan pembekalan terhadap peserta didik barunya yang baru masuk ya. Bagaimana dia melakukan pengenalan kultur sekolah kepada peserta didik baru. Apakah dia melakukan orientasi ini secara khusus tanpa melibatkan siswanya, jadi hanya guru saja yang melakukan orientasi, atau dia melibatkan siswanya.
Nah, ini Anda boleh tanya di sini. Kemudian bagaimana menempatkan peserta didik, bagaimana dibagi ke kelas-kelas, ya. Ini kan Anda sudah belajar manajemen peserta didik, jadi Anda pasti sudah punya pemahaman teori sebelumnya. Kemudian bagaimana pencatatan dan pelaporannya, pelaporan terhadap kegiatan penerimaan peserta didik baru ini. Lanjut ke sini, pembinaan peserta didik, Anda memberikan layanan, Anda menanyakan tentang pelayanan bimbingan dan konseling di sana, kalau ada. Kalau ada bimbingan dan konseling, Anda tanyakan seperti apa bentuk pelayanannya. Apakah dia punya ruangan khusus, misalnya ya, kalau Anda mau detail bertanyanya. Kemudian layanan perpustakaan, Anda tanyakan bagaimana pengaturan misalnya bukunya, apakah sesuai dengan yang Anda pelajari di manajemen perpustakaan. Kemudian kantin, kalau dia punya kantin selama masa pandemik ini, misalnya kalau Anda mau tanya lebih detail ya, selama masa pandemik ini apakah kantinnya tetap buka? Kalau buka, misalnya Anda mau tanya lagi, apakah dia menerapkan protokol kesehatan? Ya, kalau misalnya tidak ada kantin di dalam sekolah, terus apakah misalnya Anda mau tanyakan lagi, ada kemungkinan dibikinkan ruangan kantin di sekolah atau tidak? Nah, Anda boleh tanya di sini. Kemudian layanan kesehatan, ya. Anda boleh tanyakan apakah ada ruangan UKS ya di sekolah, terus siapa yang kelola, nah Anda boleh tanyakan di sini. Dan layanan transportasi, jika memang sekolah memiliki transportasi ya, jadi ada bus khusus yang mengantar jemput sekolah siswanya ke sekolah, nah Anda boleh tanya di sini. Kemudian mutasi. Mutasi peserta didik, Anda boleh bertanya tentang ini. Mutasi internal dan juga mutasi eksternal. Kalau mutasi internal, misalnya kalau di peserta didiknya di sekolah tersebut dia memperbolehkan ada perpindahan kelas, ya. Nah, Anda boleh tanya detailnya di sini. Kalau mutasi eksternal, misalnya ada yang peserta didik sudah berjalan, tahun berjalannya pembelajarannya sudah berjalan, terus kemudian ada peserta didik baru dari sekolah lain pindah ke sekolah ini, Anda bisa tanyakan alurnya seperti apa sehingga bisa terjadi mutasi eksternal ini. Terakhir, evaluasi. Nah, di sini Anda bisa menanyakan tentang evaluasi pembelajaran ya. Jadi kalau tadi di manajemen kurikulum pembelajaran evaluasinya ini Anda sudah tanya detail, Anda bisa uraikan di sini dari situ hasil observasi Anda sebelumnya. Dan evaluasi ekstrakurikuler. Ini bisa Anda tanyakan tentang bagaimana ekstrakurikulernya, terus bagaimana kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Untuk manajemen kesiswaan ya Anda akan menguraikan lagi yang mana nih yang kurang. Misalnya ternyata rekrutmen peserta didiknya dia tidak optimal, dia tidak bikin spanduk promosi secara online. Nah, Anda bisa tawarkan produknya ini saya bikinkan untuk bisa promosi secara online pakai ini. Atau misalnya untuk proses seleksi peserta didik dia tidak karena dia via online ya, dia tidak semestinya via online ya, semestinya via online, sedangkan sekolah tidak menyediakan formulir online. Nah, Anda bisa sediakan formulir online sehingga kalau sekolah mau mengadakan penerimaan proses seleksi, orang tidak perlu datang jauh-jauh dari rumahnya ke sekolah untuk kumpulkan formulir. Cukup via formulir online yang bisa Anda tawarkan ke sekolah. Jadi banyak ya, Anda bisa menawarkan banyak hal di setiap instrumen. Tinggal Anda temukan saja, ini kurangnya di mana gitu. Nah, dari situ Anda bisa menawarkan kegiatan-kegiatan apa atau produk-produk apa yang bisa Anda berikan ke sekolah. Oke, kita balik. Jadi itu tadi 4 instrumennya, sedikit lagi ya. Ini kelihatan ya slide saya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Jadi setelah Anda melakukan instrumen, setelah Anda mengetahui instrumen apa yang harus Anda jalankan pada saat Anda ke sekolah nanti ya, kemudian apa langkah selanjutnya ya? Tadi ya, Anda menemukan masalah dari seluruh hasil observasi Anda, kemudian masalah tersebut Anda diskusikan ke gurunya dan juga ke dosennya ya, kira-kira ini saya mau bikin produknya ini untuk manajemen lembaga, produknya ini untuk manajemen kurikulum, ini untuk manajemen kesiswaan atau kepemimpinan. Nah, Anda diskusikan, kemudian cari apa yang kira-kira paling dibutuhkan oleh sekolah. Kemudian Anda tawarkan solusi tersebut untuk mengatasi masalah yang Anda temukan ini. Barulah Anda mulai merancang produk
produk Anda itu. Ya, jadi inilah yang harus Anda lakukan selama Anda melaksanakan PLP 2 di sekolah. Jadi Anda menemukan ilmu, ya, menerapkan ilmu yang sudah Anda dapat di sekolah, Anda temukan juga ilmu baru menerapkan ilmu yang sudah Anda dapatkan di bangku kuliah, kemudian Anda menemukan ilmu baru yang Anda temukan di sekolah. Kemudian Anda juga harus menemukan masalah yang terjadi di sekolah dan berikan solusi berupa produk-produk yang bisa Anda tawarkan ke sekolah untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, sampai sini materi saya. Saya kembalikan dulu ke moderator ya. Silakan Bu, terima kasih.